quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih bisa mendapatkan rahmat Allah untuk menjalankan sholat subuh bersama yang insya Allah dilanjutkan dengan majelis ilmu, dan kita masih dalam rangkaian sholat yang khusyuk. Dan di antara sebab sholat yang khusyuk adalah memahami apa yang dibaca. Maka di antara sebab sholat yang khusyuk juga adalah memahami kepada siapa kita bersujud. Maka saya mulai dengan tema atau materi, yaitu tentang nama-nama Allah yang ada di dalam basmalah, ta'awud, kemudian Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu sudah, yaitu nama Allah itu sendiri, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan kemudian Rabbul Alamin. Dan Rabbul Alamin belum selesai, saya ulangi lagi tentang Rabbun. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebut dirinya dengan Rabb. Nah, apa itu Rabb? Rabb dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Yang satu sama lain itu saling melengkapi. Artinya tidak bisa berdiri sendiri, tapi memang maknanya sebanyak itu. Yaitu yang pertama Al-Malik sebagai pemilik, kemudian As-Sayyid sebagai tuan yang diagungkan, kemudian Al-Murabbi sebagai yang memelihara. Jadi ketika disebut Rabbul Alamin berarti pemilik seluruh alam. Kemudian ketika disebut Rabbul Alamin lagi, maka dialah yang paling harus diagungkan di seluruh alam. Kemudian ketika disebut Rabbul Alamin lagi, maka dia adalah Murabbi atau pemelihara semua alam. Kemudian Al-Qayyum yang mengurus dan mengatur semua alam. Kemudian Al-Muslih yang memperbaiki semua urusan yang ada di semua alam ini. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kalau secara bahasa ya. Kalau secara istilah Al-Khaliqul Malikul Mudabbir Ar-Razzaq Al-Muhyi Al-Mumit, yaitu yang menciptakan, memiliki, mengatur, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Artinya Allah ya Rabbul Alamin itu memiliki cakupan yang seluas itu. Sehingga ketika dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita, yang menguasai memiliki kita, yang mengatur semua kehidupan kita, yang memberi semua rezeki buat kita, yang menghidupkan kita, yang pada akhirnya nanti pun akan mematikan kita, membangkitkan kita, dan akan menanyai kita semua. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau menyebutkan dalil yang menggunakan kata Rabb itu banyak nih. Di antaranya Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah, Rabb yang menguasai al-falaq, waktu subuh. Imam As-Sa'di mengatakan bahwasanya qul musta'inan wa multajinan wa mu'tasiman birabbil falaq wa huwa alladhi falaqal isbah wa faliqal habbi wan nawa wa falikul ardi anil asjari wan nabati wa falikul dhulumati bil anwar wa huwal qadiru ala daf'i kulli makruhin wa isolin kullu mahbubin. Katakanlah dengan berlindung, memohon perlindungan dan berpegang teguh kepada yang menguasai waktu subuh. Itu satu maknanya. Nanti al-falaq yang lain, falaq itu yang menguasai, nanti falaq yang lain itu artinya yang membelah. Maka dialah yang telah membelah pagi, artinya dari gelap jadi pagi. Dialah yang falikul habbi wan nawa, yang membelah biji dan benih sehingga bisa keluar dan tumbuh.
Kemudian yang membelah bumi untuk mengeluarkan pepohonan dan tumbuhan, serta membelah kegelapan dengan cahaya, maka dialah yang menguasai, dialah yang maha kuasa menolak setiap keburukan dan mendatangkan setiap kebaikan. Kemudian ayat berikutnya, orang-orang musyrik dulu itu mengakui kalau Allah itu Rabb. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Qulil hamdulillah. Maka katakanlah segala puji itu hanya untuk Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka tidak tahu. Jadi mereka itu mengakui Allah itu Rabb, tapi mereka tidak bersyukur. Tidak bersyukurnya gimana? Mereka berbuat kesyirikan. Ya kayak orang-orang yang di pantai. Jadi mereka tahu kalau laut itu yang bikin Allah, ikannya yang ngasih Allah. Tapi mereka tidak bersyukurnya kepada Allah, tapi bersyukurnya kepada selain Allah, malah dari sajen. Orang yang di gunung juga demikian. Mereka tahu kalau gunung itu yang membuat Allah bisa meletus dan tidak itu atas izin Allah, tapi malah disajeni. Nah, yang seperti ini ya sama. Allah sudah mengingatkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya mereka akan menjawab Allah. Tapi prakteknya mereka tidak beriman. Prakteknya mereka justru berbuat kesyirikan. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan yaqulu ta'ala mukhbiran anil musyrikin billah. Ayat tadi menyebutkan bahwasanya Allah mengabarkan tentang orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah fi ibadatihim ma'ahu khairahum. Jadi mereka itu menyembah Allah, bersamaan dengan itu mereka menyembah yang lain. Nah, ini musyrik namanya. Annahum muqtarifuna bi annallaha wal khaliqu lis samawati wal ardh. Mereka itu mengakui kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wahdahu la syarikalah, bahkan mereka juga tahu kalau Allah itu menciptakannya sendirian, tidak butuh yang lain. Wa ma'ahada ya'buduna ma'ahu ghairahu mimman la yamliku syai'an wa la yaqdiru 'ala syai'. Tapi bersamaan dengan pemahaman itu mereka tetap menyembah, mengibadahi, takut kepada selain Allah, padahal mereka bukan siapa-siapa di mata Allah. Kalau ada orang minta ke kuburan gitu, itu ya jelas dia itu gagal paham ini. Ya Habib Muhsin anta imamuna gitu. Wahai Habib Muhsin, engkaulah imam kami. Ya Habib Muhsin ikdi hajatana hajatina. Wahai Habib Muhsin, penuhilah hajat-hajat kami. Nah inilah orang-orang yang gak paham. Dia tadi habis sholat mengatakan iya karena butuh, iya karena nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Baru itu oleh kuburan malah minta pada penghuni kubur. Maka ini hakikat kesyirikan. Tapi nek wis gak belum menyembah Allah, hanya mintanya pada selain Allah, nah itu kafir sekalian kalau yang itu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-A'raf ayat 54, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughsil lailan nahar yatlubuhu hasisan wa syamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalaq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menutup malam dengan siang yang mengikuti proses itu dengan cepat. Dan diciptakannya matahari, bulan, bintang tunduk semuanya kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Rabb semesta alam. Di sini disebutkan kata Rabb beberapa kali. Inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kamu itu Allah. Kemudian di ayat atau di akhir ayat tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah Rabb semesta alam. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan fi hadhil ayat dalilun ala anna Allah Ta'ala wal
mustahiqul lil ibadati wahdah. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah, li'annahu wal khaliqur razzaqul mudabbir, karena dialah Allah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur. Jadi bentuk pemahaman Rabb dalam tafsirnya adalah dialah yang menciptakan, memberi rezeki dan mengatur. Wa man kana dzalika fa huwal ma'budu bihaqqin. Siapa yang memahami ini, maka dia adalah orang-orang yang benar-benar memahami bahwasanya Allah itu satu-satunya yang berhak disembah. Bapak Ibu rahmatullah Allah, itu ayat-ayatnya. Kemudian hadis Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik." Anak Adam telah mendustakanku padahal tidak pantas dia melakukan itu. Fa wasyatamani wa lam yakun lahu dzalik, dan dia telah mencaciku, menghinaku padahal dia tidak pantas melakukan itu. Fa amma takdzibuhu iyaya faqulu lai yu'idani kama bada'ani walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi. Mereka mendustakan aku dengan mengatakan kita tidak akan dibangkitkan, kita tidak akan dihidupkan lagi. Kata Allah bahasanya, walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi. Ketahuilah bahasanya awal penciptaan itu gak lebih berat daripada mengulanginya. Terus di sini Allah mengklaim, nek kamu sampai tidak percaya hari kebangkitan, berarti kamu itu mendustakan. Soalnya apa? Gawe kamu pas awal itu lebih gampang, lebih sulit daripada mengulangi membangkitkan. Membangkitkan itu lebih mudah kata Allah. Bapak Ibu rahmatullah Allah, wa amma satmuhu iyaya fakulu, adapun penghinaannya kepadaku adalah ketika manusia itu mengatakan ittakhadallahu walada, bahwasanya Allah itu sudah punya atau mengambil anak. Wa anal ahad, padahal aku itu yang esa, as-somad, tempat bergantung, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak punya anak dan bukan anak siapapun, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan aku juga bukan sekutu siapapun. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tentang hadis ini, kadzdzabani ibnu Adam, manusia itu telah mendustakan fi qudrati ala i'adatil khalq, yaitu tentang kemampuan kemahakuasaan Allah untuk mengembalikan atau mengulangi penciptaan. Wa hadza yadullu ala kamali qudratillahi ta'ala wa annahu rabbul qadir ala kulli syai'. Maka ketika Allah menyebutkan aku dulu yang menciptakan kamu dan aku mampu mengembalikan kamu, ini menunjukkan kesempurnaan Allah sebagai Rabb, bahwasanya dia adalah Rabb Al-Qadir yang maha kuasa, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu. Wa anna man ankara qudratahu faqad kadzdzaba rububiyyatihi. Siapa yang mengingkari kemampuan Allah dalam menciptakan ulang manusia, dalam membangkitkan ulang manusia, maka sungguh dia telah mendustai rububiyah Allah. Terus enten rububiyah, enten uluhiyah, enten asma wa sifat. Rububiyah itu adalah pengakuan bahwasanya Allah itu sebagai Rabb. Lah Rabb itu kembali kepada tadi yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, menguasai, memberikan rezeki, mencukupi. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, orang enggak percaya kalau Allah bisa membangkitkan, berarti dia gagal masalah rububiyah. Padahal orang musyrik Quraisy itu ketika ditanya man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan la yaquluna Allah. Jadi mereka mengatakan Allah yang menciptakan. Berarti mereka secara pemahaman mereka paham nek Allah itu Rabb. Mung mereka mendua. Sama kayak yang tadi saya sebutkan, orang-orang yang kejawen atau orang-orang yang masih terlibat dalam kesirikan itu, mereka ketika ditanya, aku ya Islam, mas aku ya sholat. Nah ini kok dadak ngoten. Nah piye wong iki yo tinggalane mbah-mbah biyen, itu satu. Kemudian yang kedua, nek ra ngene kok ngono, nah mesti kayak gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita seperti itu. Kalau kita sudah mengikrarkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, ya selain kita mengakui Allah itu yang menciptakan, mematikan, menguasai dan seterusnya,
sebagai Rabb, maka kita juga harus hanya beribadah kepada Allah. Kemudian Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Zaqatul iman man radiya billahi rabban." Akan telah merasakan nikmatnya atau indahnya atau manisnya iman buat mereka yang ridho Allah itu sebagai Rabb-nya. Wabil Islami dinan, dan ridho Islam itu sebagai agamanya. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan, dan ridho bahwasanya Muhammad SAW itu rasulnya. Imam An-Nawawi mengatakan radiya billahi rabban, ridho bahwasanya Allah menjadi Rabb-nya, ai qabilahu wa ada an lahu rabban mudabbiran malikan mutasarrifan walam yaskhat ma qaddarahu wa qadahu wa sallama lahu fi jami'il umur. Yang dimaksud ridho Allah sebagai Rabb-nya adalah menerima dengan penuh ketundukan, yaitu tunduk bahasanya Allah itu yang mengatur, yang memiliki, yang menguasai, tidak murka terhadap yang Dia takdirkan dan tetapkan, serta berserah diri kepadanya dalam semua urusan. Dia yakin kalau semua itu terjadi atas izin Allah, ya kalau sudah terjadi ya, kalau itu jelek atau nggak enak ya dia tetap ridho, kalau itu baik ya dia bersyukur. Makanya kata Rabb itu benar-benar luas ini. Nah, kemudian perkataan para ulama, Al-Imam At-Tabari mengatakan Ar-Rabb, yang namanya Rabb wal malikul mutasarrifu fi khalqihi bi amrihi wa nahyi. Yang namanya Rabb itu adalah pemilik yang menguasai makhluknya dengan perintah dan larangannya. Namanya penguasa ya, nyuruh sama ngelarang udah biasa. Kita kalau kerja sama orang, ojo ini, ojo ngono, lakonono iki, lakonono itu kan sudah bisa dipahami gitu. Makanya ketika kita mengakui Allah sebagai Rabb, maka mau nggak mau pilihannya adalah manut, derek, ngikut. Tidak boleh jadi penentang, konsolat malah rasolat gitu. Nah, ini namanya orang tidak paham gitu. Kon poso malah gak poso, kon lek prailing dodolan diri, jual diri malah tetap mangkat, poso-poso ya dodolan. Wa huwal murabbi, dan dialah yang memelihara jami'a khalqih bi ni'amih, seluruh makhluknya dengan nikmatnya. Makanya nanti dalam bab Dajjal itu, kalau Dajjal itu menjelang mau turun 3 tahun, ketika Dajjal mau turun, tahun pertama itu Allah tahan sepertiga air hujan, masih bisa orang bertahan hidup. Tahun kedua tahan sepertiganya lagi, masih bisa. Kemudian tahun ketiganya tahan sepertiganya lagi, sudah mulai kelimpungan. Makanya saat ini walaupun setiap hari hujan, maka Allah sendiri yang mengatakan, kami turunkan sebenarnya itu sesuai dengan kebutuhanmu. Wa anzalna al-ma'a minas sama'i biqadar. Kami turunkan tuh air dari langit itu dengan sesuai kebutuhanmu sebenarnya. Nah, cuman serapannya nggak ada, selokannya mampet, sampah di mana-mana, akhirnya banjir. Ya itulah salahmu kan gitu. Jadi jangan menyalahkan Allah. Makanya Allah berikan semua yang dibutuhkan manusia. Cuman manusia itu kadang nggak merasa kalau butuh. Itu kayak dengan gada putra atau gada garwo. Kita pulang kerja, alhamdulillah itu rezeki, tuku martabak, beli martabak, bawa pulang. Nah, bayangan kita kayak bojone apa anake sang guyu senyum mangan martabak, ngoten lho. Sampai ngomah gitu. Dek, ini martabak. Maka aku ngongkon Mas. Kan yang ada kan dengar kayak gitu kan anyel itu. Padahal jadi nek itu diterima dengan alhamdulillah Mas, matur nuwun. Kaketan mungkin mau didahar setunggal nomor kali kan itu satu bentuk kesyukuran, di mana seorang kepala keluarga itu akan sangat senang gitu. Tapi nek wis orane, memang aku ngongkon. Wah, aku meh njaluk kon kok pizza malah martabak. Walah tambah anyel. Gitu. Makanya di sini Allah mengingatkan bahasanya melalui Imam At-Tabari, beliau mengatakan wahwal murabbi, Allah itu yang memelihara, dikasih itu gitu. Tapi kok gak mau manfaatkan, ya jangan salahkan yang ngasih, salahmu dewe.
Akhirnya ya begitu duitnya cuma cukup buat martabak, jalur pizza, wah enak gitu, tak mau enak gitu. Ya, rambut tukok kayu pilih ramangan ya, sing ramangan luwe no mboten, luwe ya. Kita sing tukok kan malah tindak dhewe ya, malah beneran tukah. Fala Robba ghairahu, tidak ada Rob selain Allah. Wala ma'budah siwahu, dan tidak boleh ada yang disembah selain Allah. Ini akidah kita ya, artinya nek ngomong ke wong liya wis ben lah sakarepe dhewe, agama lain itu lho maksud saya. Tapi nek kita itu kayak gini prinsipnya. Nah, ketika jenengan mengakui Allah, alhamdulillahirabbil alamin, ya jangan lirik yang lain gitu. Sudah ngomong alhamdulillahirabbil alamin sehari minimal 17 kali kok lirik gimana? Kemudian Bapak Ibu dan Allah, Syekh Utsman bin Taimiyah mengatakan ar-rububiyah yal khalqa wal mulku wat tadbiru. Itulah Allah yang menciptakan, memiliki dan mengatur. Fallahu ta'ala huwallazi khalaqa kulli syai', maka Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa maliku kulli syai', dan dialah juga yang memiliki segala sesuatu. Wa huwal mutabbiru likulli syai', dan dialah yang mengatur segala sesuatu. Fama syaa kana wa man lam yasha' lam yakun. Maka apa yang dia kehendaki pasti terjadi, dan apa yang dia tidak kehendaki tidak akan terjadi. Makanya agama lain itu punya pembagian, yang menciptakan namanya Brahma, yang kemudian memelihara namanya Wisnu nomor sinten. Terus yang merusak atau memusnahkan Siwa. Di dalam Islam tidak ada seperti itu. Tidak ada yang setara. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Allah tidak butuh siapapun. Makanya kalau Allah berkehendak menciptakan. Allah berkehendak setelah diciptakan dipelihara. Kok kemudian Allah murka, kemudian mau kasih adab, kasih. Mau kasih gempa dimanapun terserah. Wala yakhafu uqbaha. Allah tidak takut itu ketika sudah kasih gempa sana sini nanti ada yang marah, tidak takut Allah. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian murid beliau yaitu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Siapa yang kenal Allah tentang nama-namanya, sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah apa saja, wa ahabbahu wa addamahu wa ajallahu, dan kemudian dia mencintainya setelah kenal nama dan sifat dan perbuatan Allah, maka dia mencintainya, mengagumi Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Maka man arafahu rabban khaliqan raziqan mutabbiran lazima ayyafritahu bil ibadati wa ta'ah. Maka siapa yang tahu benar kalau Allah itu Rabb, kemudian pencipta yang memberikan rizki, kemudian yang mengatur, maka mau nggak mau tidak ada pilihan kecuali dia melazimi, dia mewajibkan pada dirinya untuk ayyufarridahu bil ibadah, untuk mengkhususkan diri hanya menyembah Allah, wa ta'ah, dan taat kepada Allah, wal mahabbah, dan mencintai Allah, wal khauf war roja, dan takut dan penuh pengharapan hanya kepada Allah. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsekuensi kalau kita sudah tahu Allah itu adalah Rabb kita, maka mau nggak mau kita hanya beribadah kepada Allah. Jika Allah adalah Rabb yang memiliki, menguasai, menciptakan, memberikan rezeki, maka wajib kita beribadah hanya kepadanya. Tidak boleh kita menyembah makhluk, meminta kepada kuburan atau bergantung kepada selain Allah. Sebagaimana Allah sebutkan, faman kana rabbuka fahuwa ma'budullah. Barang siapa yang menjadi Rabbmu, maka dialah yang kamu sembah. Kaidahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, bertawakal hanya kepada Allah. Karena Allah yang mengatur semua urusan, maka kita harus bertawakal kepadanya. Dengan dagang, ya tawakal pada Allah. Dengan dikasih musibah, tawakal pada Allah. Dengan yang kerja, tawakal kepada Allah, agar Allah memberikan yang terbaik. Ya, kita berusaha dengan sungguh-sungguh, namun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Dengan nyuruh putranya sekolah, kan ya sudah benar secara proses, tapi sampaikan kalau hasilnya di tangan Allah. Dengan nyuruh misal tanggane kerja, kan ya. Setelah jenengan suruh sudah benar, putranya kerja sudah benar, tapi kemudian jenengan harus sampaikan kalau endingnya di tangan Allah. Makanya kalau ada kata-kata usaha tidak mengkhianati hasil, itu secara ketauhidan kurang tepat nih.
Karena ada orang yang berusaha ya nggak berhasil ya ada orang yang nggak pakai berusaha tapi berhasil ya ada. Makanya hakikatnya semua itu terserah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka hanya kepada Allah hendaklah kamu itu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, ridho dengan semua yang Allah tetapkan. Kenapa? Karena Allah itu Rabb kita, dialah yang menciptakan segala sesuatu, maka ya kita ridho. Allah kasih hujan banyak kita ridho, Allah kasih hujan sedikit kita ridho, Allah kasih panas kita ridho. Jangan kayak sebagian besar manusia, innal insana khuliqa halu'a. Mereka itu suka ngeluh, idza masa'u jazua wa idza masa'u khairu manu'a. Nek tidak ising gak penak ngamuk-ngamuk, nek tidak ising penak lali. Nah, itulah manusia. Nah, maka jangan seperti itu ya. Makanya Nabi SAW mengatakan urusan seorang mukmin itu semuanya baik. In asobatu sarok syakar, kalau dapat yang enak dia bersyukur, wa in asobatu dorok sobaro, dapat yang gak enak dia sabar, dan semuanya baik, mau yang baik maupun yang buruk. Kalau diterima dengan sabar kalau itu jelek, atau diterima dengan syukur kalau itu baik, maka semuanya baik. Nanti ada pertanyaan, lebih utama mana? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Menurut hadis itu semuanya baik. Yang jelek adalah sudah miskin tidak mau sabar. Nah, itu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, berdoa hanya kepada Allah. Kalau kita mengakui Allah itu sebagai Rabb yang mengatur, memberi, maka mau nggak mau kita mintanya ya hanya kepada Allah, bukan kepada makam-makam, bukan kepada keramat-keramat yang dianggap keramat. Allah berfirman pada Quran surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu. Jadi Allah sudah menyatakan aku ki Rabbmu loh, berfirman, maka berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Yang kelima, taat hanya kepada Allah. Kenapa? Karena kita tahu kalau Allah itu yang disebut dengan Al-Mudabbir, yang mengatur. Kalau sudah ada aturannya kok nggak ditaati, ya biasanya orangnya sandung-sandung. Wis kadang ini lampu merah ini mandek, gak gelem mandek, ya tabrakan di tengah jalan. Jika ada ini palang sepur itu tanda kalau kereta mau lewat, kok malah diangkat, ya udah ditabrak sepur gitu. Maka ketika Allah sebagai Rabb, di situ maknanya adalah Al-Mudabbir yang ngatur dan punya aturannya berupa syariat, kok tidak manut. Nah inilah yang kita saksikan hari ini, pembunuhan di mana-mana, perzinahan di mana-mana, anak haram lahir setiap jam nek perlu gitu kan di rata-rata. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian harus kita jaga. Jangan sampai dengan kita tidak manut pada Allah, akhirnya kita kesusahan hidup, kemudian kita malah menyalahkan Allah. Harusnya introspeksi. Yang keenam, karena Allah adalah Rabb yang memberikan rezeki, maka ya kita harus bersyukur atas semua nikmat kepada Allah. Yang ketujuh, karena Allah adalah Al-Mudabbir, maka kita tidak boleh takut kepada selain Allah. Takut sama memedi genderuwo tidak ada. Kita harus takut hanya kepada Allah. Bapak Ibu rahmatullah Allah, kesimpulannya Rabb adalah nama Allah yang menunjukkan kalau dialah yang menciptakan, mengatur, memberi rizki, memelihara semua alam. Mengakui Allah sebagai Rabb adalah bagian dari tauhid yang wajib diyakini oleh setiap manusia. Dan konsekuensi beriman bahwasanya Allah adalah Rabb kita, maka kita harus hanya beribadah kepadanya, berdoa hanya kepadanya, bertawakal hanya kepadanya, dan hanya taat kepadanya. Kemudian kita juga harus ridho pada semua yang Allah telah putuskan, dan keridhaan ini yang akan menghasilkan manisnya keimanan. Sebaliknya mengingkari rububiyah Allah, tidak meyakini Allah sebagai Rabb, maka ini adalah kekufuran yang nyata. Karena orang musyrik saja mengakui Allah itu sebagai Rabb, cuman mereka gagal dalam beribadah hanya kepada Allah, mereka mendua. Nah sehingga semakin kita mengenal Allah sebagai Rabb, semakin kuat iman kita dan semakin dekat kita kepadanya, maka tauhid rububiyah harus mengantarkan kita kepada tauhid berikutnya, yaitu uluhiyah. Makanya ketika Nabi mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang menciptakan semua alam, yang memberikan kecukupan buat semua alam, yang memberikan rezeki buat semua alam, dan yang mengatur semua alam. Maka kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
Ya Allah, sungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Rabb kami berilah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Rabb kami janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi karunia. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Engkau wahai Rabb kami, Rabb yang mempunyai keperkasaan dari apa yang disifatkan manusia yang jelek-jelek. Wassalamun alal mursalin, dan salam kesejahteraan atas para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wallahu a'lam bishawab. Matur nuwun, kurang lebihnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.